Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di suatu hari yang cerah namun penuh gosip, istana kerajaan gempar karena tersiar kabar bahwa ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang wafat secara mendadak saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Tentu saja rakyat berspekulasi, apakah ia terlalu kaget melihat jumlah uangnya atau tertimpa berkat rakyat yang marah. Raja pun mengadakan upacara pemakaman mewah di halaman istana. Semua pejabat hadir, tapi tiba-tiba datang seorang dukun yang mengaku bisa menghidupkan orang mati. Ia minta bayaran 1.000 dinar dan bilang, "Yang mulia, jika hamba gagal, silakan hukum hamba. Tapi kalau berhasil, tambahkan 2.000 dinar lagi." Raja hampir setuju, tapi penasihat kerajaan menahan. Bagaimana kalau kita minta Abu Nawas menguji kebenaran si dukun ini sebelum uang negara melayang sia-sia? Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang dengan wajah serius, tapi mata jenaka. "Apa benar engkau bisa menghidupkan orang mati?" tanya Abu Nawas kepada si dukun. "Tentu, aku hanya butuh ruangan tenang, air mawar, dan waktu 3 jam, jawab sang dukun penuh percaya diri. Abu Nawas berpikir sebentar lalu berkata, "Baik, tapi sebelum itu aku ingin mengujimu dengan hal sederhana, bukan menghidupkan mayat, tapi menyuruh mayat berdiri sendiri." Sontak semua orang heran. "Kalau engkau bisa menyuruh mayat ini berdiri sendiri, barulah aku percaya kau bisa menghidupkannya," ujar Abu Nawas sambil menunjuk jenazah si pejabat. Sang dukun panik. "Itu tidak bisa, mayat ya pasti rebahan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau menyuruh berdiri saja engkau tak bisa, bagaimana bisa kau menghidupkan dia kembali? Berdiri itu bagian dari hidup. Kalau bagian kecil saja tak bisa, apalagi yang besar." Raja tertawa terbahak-bahak. Para pejabat saling pandang, lalu ikut tertawa. Hanya si dukun yang nyaris pingsan sebelum sempat menghidupkan mayat. Seketika raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang lebih hebat dari dukun, karena kau hidupkan akal sehat kami yang hampir mati." Dan si dukun itu lari tunggang langgang sebelum diminta berdiri berdampingan dengan si mayat tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna? Tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan? Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai. Abu Nawas tertawa. Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana. Ikan raksasa itu tersenyum licik. Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini, Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat. Ikan raksasa mengangguk puas. Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat? Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya? Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari. Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas, kemudian berkata, aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu. Abu Nawas tersenyum licik. Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah. Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini, tapi kumohon turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia. Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil. Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu.
Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang seringkali berhasil memecahkan berbagai masalah sulit dengan cara unik. Ia pun berpikir, kalau Abu Nawas pintar, maka aku harus berguru padanya agar aku bisa lebih bijaksana. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guruku. Ajari aku cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu. Abu Nawas tertegun, tapi ia pun tersenyum licik. Tentu saja Baginda, aku akan senang sekali mengajari Baginda. Tapi ada satu syarat. Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya. Raja yang penuh percaya diri langsung menyanggupi syarat tersebut. Baik Abu Nawas, aku akan menurut. Mulailah pelajarannya. Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, baiklah, pelajaran pertama, Baginda harus pergi ke pasar dengan membawa kendi penuh air. Dan berdirilah di tengah pasar sambil meneriakkan, inilah minyak wangi terbaik di negeri ini. Lakukan itu sampai semua orang berkumpul. Raja bingung, minyak wangi dari air, orang-orang akan tertawa padaku. Protes sang raja. Ini bagian dari pelajaran Baginda, jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan, Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu. Raja pun akhirnya pergi ke pasar sambil membawa kendi air itu. Di tengah pasar, ia mulai berteriak, inilah minyak wangi terbaik di negeri ini. Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil melihat tingkah sang raja. Seorang pedagang mendekat dan berkata, Baginda, bukankah itu hanya air biasa? Raja menahan malu tapi ingat janjinya pada Abu Nawas. Ia pun menjawab dengan lantang, tidak, ini minyak wangi terbaik. Setelah beberapa saat menahan malu di pasar, Raja kembali ke istana dengan wajah merah. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. Baginda, pelajaran kedua sekarang. Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana sambil menghadap ke arah matahari terbenam, kata Abu Nawas serius. Raja yang meleleh berkata, apa gunanya semua ini Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Baginda, inti dari semua ini adalah bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius. Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik atau bahkan bercanda. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius. Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sang raja. Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua, teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat. Baiklah, kata si biarawati. Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat, tidak ada yang terjadi padaku. Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, baik,
Kalau begitu, mari kita uji logika sederhana. Uji apa? Tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis. Biarawati mengerutkan dahi. Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu. Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. Kau benar, Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang. Abu Nawas tersenyum ramah. Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati. Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama istri tercinta. Tak lama ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Abu Nawas lalu menoleh ke arah istrinya mengatakan sesuatu. Berdirilah dan berilah makan keledai, ucapnya. Dikarenakan sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri pun menolaknya. Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai, balas istrinya. Abu Nawas yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Akibat tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut pun akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Abu Nawas pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tidak ada suara. Abu Nawas betul-betul tidak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya itu, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Abu Nawas. Sang istri pergi ke rumah tetangga dan menceritakan kelakuan suaminya. Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah, kata tetangganya menasihati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri tidak pulang. Dia membiarkan Abu Nawas seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas. Ketika masuk rumah Abu Nawas sangat sepi, tidak ada suara, membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut, karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Abu Nawas yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Abu Nawas untuk memohon ampun. Tapi Abu Nawas tidak memberi reaksi apapun. Dia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Abu Nawas. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Abu Nawas, namun masih tetap terdiam dan tidak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Pencuri itu pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas. Sampai pada akhirnya si pencuri mengambil sorban di atas kepala Abu Nawas untuk mengetes apakah dia dapat berbicara atau tidak. Ternyata Abu Nawas masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk menjadi batu. Diuntungkan dengan kondisi demikian, si pencuri juga mengambil sorban Abu Nawas
serta mengambil semua barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Abu Nawas dengan membawa semangkok sop panas. Melihat Abu Nawas duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti lapar." Namun Abu Nawas masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri, agar tetangganya mengerti bahwa dirinya sudah kehilangan sorban, dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Abu Nawas. Dia mengira Abu Nawas menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Abu Nawas, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetasan mengenai wajah, dagu, hingga badannya. Walaupun seluruh tubuhnya basah dan belepotan, Abu Nawas tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas, dan isi rumahnya juga kosong semua, sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Abu Nawas. Mendengar hal itu, istri Abu Nawas pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, istrinya sangat terkejut, sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Abu Nawas malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah emosi. Dia langsung melemparkan sandal ke arah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas tersenyum santai. "Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan." Tuan Harun mendengus. "Cerdas? Itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan." Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. "Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju." Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. "Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam." Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. "Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam." Abu Nawas menjawab, "Betul, Tuan. Tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan?" Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. "Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas." Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. "Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda." Tuan Harun bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak, dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas?"
Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir Tuan, kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah. Dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Alkisah suatu hari Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Disebabkan dia hanya punya waktu 3 hari lagi hanya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak mampu melunasinya, dipastikan Abu Nawas akan dipenjara dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Aku punya akal!" Pakek Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide cemerlangnya. Apa? Apa kamu sudah gila? Pakek istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi serengai senyum sang istri penuh pemahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-angguk. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Khalifah Harun al-Rashid sendiri yang menjadi hakimnya. "Hai Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apalagi yang masih tersisa. Rumah, tanah, kebun, ternak, atau toko?" tanya sang khalifah. "Maafkan hamba, duhai baginda raja yang bijak. Hamba tidak memiliki semua yang baginda sebutkan itu. Hamba sekarang telah pahit dan jatuh miskin," ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. "Kau jangan berbohong, wahai Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan," tegas sang khalifah. "Benar baginda, hamba tidak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan milik hamba lagi. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disita." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini. Berkata jujurlah, sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi." "Benar baginda, hamba tidak berdusta. Tadi malam, setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibeban pengadilan, lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya. Dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba. Hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita." Sang khalifah termenung. Dia memberikan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi, sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya. Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Aku ingin mengajaknya rujuk kembali."
Sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat kecerdasan si Abu Nawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas, sang ahli strategi dan pembuat onar, kali ini mendapat tugas yang unik dari baginda raja. Raja sangat menyukai cincin merah delimanya yang hilang secara misterius. Abu Nawas pun ditugaskan untuk menemukan cincin tersebut. Dengan semangat membara, Abu Nawas memulai petualangannya. Ia menyusuri pasar-pasar, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Pernahkah kalian melihat cincin merah delima yang sangat berkilau? Tanyanya berulang kali. Sayangnya semua orang menggelengkan kepala. Hari berganti hari. Abu Nawas semakin putus asa. Ia bahkan sampai menyisir sungai dengan sisir raksasa, berharap cincin itu terjebak di antara sisirnya. Tentu saja usaha konyolnya itu pun sia-sia. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang peramal. Dengan wajah serius, peramal itu berkata, "Cincinmu akan ditemukan jika kamu berpuasa selama 7 hari dan berdoa kepada bulan purnama." Abu Nawas pun menurut. Ia berpuasa dan berdoa setiap malam sambil memandang bulan. Setelah 7 hari berlalu, Abu Nawas merasa sangat lapar dan haus. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri puasanya. Saat sedang menikmati hidangan lezat, tiba-tiba ia teringat pada cincin baginda raja. Dengan panik, ia menepuk-nepuk mulutnya. "Aduh, aku lupa. Aku harus terus berpuasa." Keesokan harinya, sang raja datang menemuinya. "Bagaimana pencarianmu, Abu Nawas?" tanya baginda raja penasaran. Abu Nawas menjawab dengan wajah sedih, "Maafkan hamba, wahai raja, aku belum menemukan cincin tersebut." Raja pun bertanya, "Lalu apa yang telah kau lakukan?" Abu Nawas menjawab dengan jujur, "Hamba telah berpuasa dan berdoa, wahai baginda raja. Namun hamba tergoda oleh makanan dan melanggar puasa." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Kau ini memang lucu, Abu Nawas. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Cincin itu mungkin sudah hilang." Beberapa hari kemudian, seorang pelayan menemukan cincin merah delima yang terjatuh di balik lemari. Raja pun memanggil Abu Nawas. "Lihatlah, cincinmu telah ditemukan," kata baginda raja sambil menunjukkan cincin tersebut. Abu Nawas yang tersenyum. Ia tahu bahwa pertolongannya mencari cincin merah delima telah memberikan banyak hiburan bagi raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya, rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil.
Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius sang raja berkata, "Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Baginda, saya siap menikah jika itu kehendak Baginda. Tapi siapa dia?" Raja menepuk bahunya.
dia adalah putri seorang bangsawan. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu, dia buta. Abu Nawas terkejut tetapi berusaha tetap tenang. Buta, Baginda? Apakah Baginda yakin ini keputusan yang tepat? Raja menjawab dengan nada bijak. Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya, Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Setelah menerima keputusan raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. Abu Nawas, kata gadis itu, aku tahu kau dipaksa menikah denganku, tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku. Abu Nawas tersenyum, tentu Nona, keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi. Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya Abu Nawas menemui raja dan berkata, Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat. Raja terkejut, apa syaratmu Abu Nawas? Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya, jawab Abu Nawas. Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini. Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku? Gadis itu dengan percaya diri menjawab, apa saja Abu Nawas, katakanlah. Abu Nawas tersenyum, aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit. Gadis itu tertawa. Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran? Tidak apa-apa, balas Abu Nawas. Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu. Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada raja, Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku mengerti, kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu. Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit? Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat? Gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk? Tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan. Raja terkejut dan penasaran. Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras? Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak, menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Oh tidak, Tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban. Raja yang semakin penasaran bertanya, keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini? Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab,
Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini. Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur Raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, "Aku harus mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar." Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku." Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kematian. Sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi." Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri." Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele." Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. "Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik.
Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku. Jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas. Sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil, tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil. Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu. Lalu ia menunjuk saudara yang lain. Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya. Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari. Dan si bungsu tak kalah kesalnya. Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini. Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing? Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah, katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya. Kedua saudara itu terkejut. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya mereka bingung. Begini, kata Abu Nawas, daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian. Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah.
Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah. Lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku! Teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mau diri pamit pulang.
Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.